Pada presentasi hari ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil dari analisa manajemen operasional CR dan pemasaran digital pada PT Orang Tua. Nah, berikut anggota kelompok kami yang terdiri dari Devlin, Erlin, Ernie, Maggie, dan juga Meliana. Pertama-tama saya Erlin akan menjelaskan mengenai abstraknya. OT ini merupakan perusahaan consumer goods yang didirikan pada tahun 77 di Kota Semarang. Nah, OT ini memproduksi berbagai kebutuhan sehari-hari dan menjadi lebih modern tanpa meninggalkan nilai-nilai positif dan ketenangan serta dimulai oleh pendiri perusahaan. Nah, penelitian ini bertujuan untuk memahami kebijakan manajemen operasional perusahaan OT sebelum, selama, dan sesudah pandemi. Dari hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan kalau perusahaan OT ini terus melakukan inovasi terhadap produknya, membangun kemitraan yang baik dan keahlian pasar dan produknya, sehingga perusahaan dapat berjalan dengan baik meskipun menghadapi adanya pandemi COVID-19. Selanjutnya mengenai pendahuluan di sini, setiap organisasi itu tentunya memiliki sebuah sistem manajemen yang baik untuk melaksanakan dan menjalankan kewajiban dasar seluruh tanggung jawab manajemen perusahaannya. Proses manajemen ini terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengendalian yang membutuhkan manajemen operasional yang bertindak sebagai penerapan proses manajemen untuk mengambil keputusan yang dibuat. Manajemen operasional ini sangat dibutuhkan oleh setiap bisnis karena dapat digunakan untuk mengontrol dan memastikan bahwa aktivitas proses produksi dapat berkembang dan beroperasi sesuai dengan yang direncanakan sehingga dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Nah, OT ini merupakan perusahaan consumer goods yang terdapat minuman kesehatan tradisional memiliki bahan dan proses yang berstandar kualitas tinggi. OT ini kini berkembang semakin modern tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur dan nilai positif yang diterapkan sejak pertama berdiri oleh pendiri perusahaan. Nah, berbagai produk dan makanan dan minuman hingga produk perawatan diri telah menjadi bagian dari perusahaannya. Contohnya seperti Formula, Tango, Teglas, Blaster, Ups, dan Kiranti. Nah, strategi OT ini terus melakukan inovasi terhadap produknya membuat perusahaan OT meraih berbagai penghargaan baik nasional maupun internasional. Nama saya Ernie, sekarang saya akan menjelaskan tentang bab 2 tinjauan pustaka. Pengertian manajemen operasional menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Purnomo di tahun 2017, manajemen operasional adalah suatu manajemen yang kaitannya erat dengan mengawasi, mengendalikan, dan merancang suatu kegiatan produksi. Yang kedua ada menurut Rahayu pada tahun 2022, manajemen operasional merupakan suatu strategi yang dipakai dalam administrasi dan penataan suatu praktek pengelolaan bisnis agar menciptakan efisiensi maksimal dalam suatu perusahaan. Dan yang ketiga adalah menurut Ibnu pada tahun 2020, manajemen operasional adalah untuk pengelolaan, pengorganisasian, perencanaan, pengordinasian, pengarahan, dan pengendalian semua aktivitas yang berkaitan dengan jasa dan barang secara langsung. 2.2 ada project management. Manajemen proyek ini mempunyai 3 fase, yaitu yang pertama ada perencanaan atau planning. Dalam fase ini, mengkaji penetapan tujuan, menentukan suatu proyek, dan organisasi dalam kelompok. Yang kedua ada penjadwalan atau scheduling. Dalam fase ini, mengaitkan orang, uang, dan perlengkapan dengan aktivitas tertentu, dan mengaitkan dengan aktivitas satu dengan yang lainnya. Yang ketiga ada pengendalian atau controlling. Dalam fase ini, perusahaan mengawasi biaya, sumber daya, kegiatan, anggaran, dan juga kualitas. Selain itu, mereka mengubah atau merevisi rencana dan mengalihkan sumber daya untuk memenuhi tuntutan biaya dan waktu. 2.3 ada forecasting management. Forecasting ini adalah ilmu dan seni untuk memprediksi kejadian di masa depan. Bahwa forecasting pasti mengaitkan pengembalian data historis, seperti penjualan dalam masa lalu, dan memproyeksikannya ke dalam masa depan dengan sebuah modul matematika. Bahwa forecast bisa dikuasai pada sebuah posisi produk dalam kehidupannya siklus, seperti bagaimana penjualan dapat berada pada tahap pengenalan, penurunan, pertumbuhan, atau pendewasaan. 2.4 ada design of goods and service. Desain produk merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang produsen untuk membuat sebuah produk, membuat fungsi produk, dan juga membuat solusi untuk masalah yang ada pada produk tersebut. Sedangkan desain jasa merupakan sebuah kegiatan yang memikirkan cara perusahaan untuk bisa menyalurkan layanan apa yang dapat diberikan kepada konsumen, karena jasa yang akan langsung diberikan kepada konsumennya berbeda. 2.5 adalah managing quality. Manajemen kualitas secara total penjaga pelanggan, sehingga pengertian kualitas dapat diangkat oleh American Society, yaitu
karakteristik layanan dan produk dan totalitas fitur yang menunjukkan keahliannya untuk memuaskan kebutuhan yang tersirat atau dinyatakan. 2.6 ada proses strategi, yaitu strategi proses merupakan pendekatan organisasi dalam mengubah sumber daya yang ada menjadi suatu produk baik berupa barang maupun jasa. Tujuannya adalah menghasilkan suatu proses yang akan digunakan dalam kegiatan penawaran yang memenuhi kebutuhan pelanggan dalam hal biaya maupun kendala manajerial lainnya. 2.7 ada location strategis, yaitu lokasi yang punya pengaruh signifikan kepada seluruh resiko serta profit bagi perusahaan. Penentuan lokasi yang tepat juga dapat mengurangi biaya bagi perusahaan, misalnya dalam hal teleportasi. Putusan relokasi biasanya terjadi ketika permintaan melebihi kapasitas pabrik sekarang maupun dikarenakan adanya perubahan produktivitas sumber daya manusia, nilai tukar biaya, maupun sikap lokal. 2.8 ada layout strategis, yaitu tata letak adalah salah satu hal utama yang dapat membentuk efisiensi kegiatan operasional untuk periode yang lama. Tata letak dibuat secara strategis dengan menetapkan kepentingan terhadap persaingan organisasi baik dalam daya tampung, proses, fleksibilitas, dan biaya, dan juga kualitas dalam keberlangsungan organisasi, koneksi, dan citra klien. Tata letak yang baik akan membantu perusahaan menerapkan strategi yang mendukung perbedaan, low cost, atau keandalan. Nama saya Desi Melodia, NPM 204113. Supply Chain Management. Manajemen rantai pasok membuat koordinasi semua kegiatan rantai pasok, dari bahan mentah hingga kepuasan pelanggan. Maka daripada itu, rantai pasok mencakup semua orang yang berkaitan dengan kegiatan produksi, dari penyediaan bahan baku hingga produk sampai di tangan konsumen. Manajemen rantai pasok berfokus pada bahan yang masuk, namun sama pentingnya distribusi manajemen berfokus pada arus keluar produk. Merancang jaringan distribusi dengan tujuan untuk harapan pelanggan dengan 3 kriteria, yaitu respon yang cepat dan tanggap, produk pilihan, dan pelayanan. Selanjutnya, inventory management. Manajemen inventaris memiliki tujuan dalam mencapai keseimbangan dari investasi inventaris dengan layanan pelanggan. Manajer operasi membangun sistem manajemen inventaris dengan memeriksa bagaimana item inventaris dikategorikan yang sebagai analisis ABC dan bagaimana catatan inventaris dipelihara secara akurat. Selanjutnya, Material Requirements Planning MRP dan ERP. Teknik terkait yang dipergunakan dalam lingkup produksi disebut dengan persyaratan material perencanaan atau MRP. MRP membuat sebuah struktur baik yang dapat digunakan untuk permintaan yang bergantung dan dikembangkan menjadi dasar untuk perencanaan dari sumber daya perusahaan atau ERP. ERP merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mengidentifikasikan struktur dan perencanaan sumber daya di seluruh perusahaan yang diperlukan untuk menerima, memproduksi, mengirimkan, dan memproses perhitungan pesanan pelanggan. Sistem MRP memiliki kelebihan dalam kekuatan sentralnya yang tepat waktu dan akurat untuk perencanaan ulang. Namun, kekurangannya adalah MRP tidak memiliki jadwal yang mendetail dalam perencanaan. ERP membantu perusahaan dalam pengoptimalisasian dan pengintegrasian proses-proses bisnis, membagikan basis data umum dan penerapan bisnis di seluruh perusahaan yang dapat menyediakan informasi terkini. Selanjutnya, pemasaran. Dalam pemasaran, promosi mengacu pada semua jenis komunikasi pemasaran yang digunakan untuk memberitahu target audiens tentang manfaat relatif dari suatu produk, layanan, merek, atau masalah yang sebagian besar bersifat persuasif. Promosi memiliki beberapa manfaat seperti meningkatkan loyalitas pelanggan sebagai media komunikasi kepada pelanggan, mempertahankan citra perusahaan, mendapatkan pelanggan baru dan juga pembeli berulang, serta membangun kesadaran merek yang dapat membuat branding yang memperkuat posisi perusahaan dalam pandangan publik. Salah satu jenis pemasaran yang sering digunakan adalah bauran promosi yang kerap disebut dengan promotion mix, yaitu advertising, persona selling, public relation, sales promotion, dan direct marketing. Selanjutnya, strategi pemasaran digital. Strategi pemasaran digital merupakan sebuah bentuk promosi atau pemasaran yang dilakukan secara digital atau di dalam internet. Pemasaran atau promosi yang dilakukan dapat berupa konten yang diposting atau diunggah ke dalam website ataupun media sosial. Selanjutnya, marketing mix 7P. Dalam dunia pemasaran, terdapat banyak strategi pemasaran yang dapat digunakan oleh perusahaan. Salah satunya yaitu konsep marketing mix 7P. Melakukan marketing mix dalam suatu perusahaan dapat dikatakan penting karena dapat sangat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti agar perusahaan dapat memahami sasaran target marketnya sudah sesuai belum, atau produk atau layanannya dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya, Customer Relationship Management. Manajemen hubungan pelanggan atau CRM adalah suatu praktik strategi dan teknologi yang digunakan perusahaan untuk mengelola dan menganalisis interaksi
dan data pelanggan di sepanjang siklus hidup pelanggan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan hubungan layanan pelanggan dan membantu dalam retensi pelanggan dan mendorong pertumbuhan penjualan. Sistem CRM mengumpulkan data pelanggan di berbagai saluran atau titik kontak antara pelanggan dan juga perusahaan. Selanjutnya, market segmentation. Segmentasi pasar sangat berperan penting dalam pengoperasian suatu bisnis ataupun usaha dikarenakan segmentasi pasar digunakan sebagai identifikasi untuk memahami kebutuhan ataupun ukuran dari target perilaku pasar agar dapat lebih fokus dalam pengalokasian sumber daya yang dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan pada 4P ataupun 7P yang terdiri dari product, price, promotion, place, people, process, dan physical evidence, sehingga semakin berkembang dan berinovasi dalam segala aspek. Dengan mendalami siapa yang menjadi target dari segmentasi pasar, perusahaan dapat lebih mudah memahami dan menyusun kebutuhan strategi pemasaran yang tepat untuk konsumen, baik dalam segi penentuan nilai produk, harga, distribusi, dan juga promosi produk. Kenalkan, saya Megi dengan NPM 2041142. Jadi saya akan menjelaskan mengenai bagian bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas dulu tentang 4.1, yaitu analisa permasalahan operasional perusahaan. Nah, analisa permasalahan operasional perusahaan itu ada dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu sebelum masa pandemi. Jadi pada masa sebelum pandemi, perusahaan OT ataupun orang tua membuka peluang bisnis dengan seluruh distributor yang berminat untuk menjadi agen pendistribusian produk orang tua ke luar negeri dengan menawarkan berbagai macam reseller, sehingga dengan kalian pasar, komitmen dan produk OT ini di pasar, mereka yakin bahwa dapat membangun kemitraan yang baik bersama. Sehingga sebagai salah satu perusahaan barang konsumen terbesar di Indonesia, orang tua mencari mitra pemasok dengan integritas tinggi dan inovasi berkelanjutan dengan memastikan bahwa pemasaran selalu menyentuh semua lini produk dan jasa agar dapat terus berdampak positif bagi perusahaannya. Kemudian yang kedua itu ada selama masa pandemi. Jadi selama masa pandemi ini tidak berarti bahwa selalu akan berdampak buruk bagi perusahaan. Bahkan terdapat beberapa perusahaan yang melihat peningkatan positif termasuk pada perusahaan orang tua ini, yang selama ini berfokus pada produk makanan dan minuman. Mereka menyadari bahwa terdapat peluang di mana dapat mengembangkan unit bisnis mereka dengan menarik konsumen dapat secara langsung melakukan pembelian melalui jalur retail, OT Group, dan terus berinovasi dengan menghadirkan produk-produk dan kategori yang lebih besar ke dunia pasar, sehingga dapat tersebar luas dan dikenali oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, selama masa pandemi bukanlah menjadi masalah untuk penghalang bagi perusahaan orang tua ini karena mereka masih terus beroperasi dalam melakukan usahanya. Kemudian setelah masa pandemi, perusahaan OT ini juga tetap melanjutkan usahanya dengan memproduksi berbagai banyak bidang yang dilakukannya dengan kalian pasar dan produk orang tua di pasar barang konsumsi Indonesia. Selain itu, mereka juga telah membangun kemitraannya yang baik bersama banyak organisasi ataupun konsumen, sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan orang tua ini beroperasi dengan sangat baik jika adanya pandemi, karena perusahaan mereka juga terus berinovasi tentang atas produknya agar tidak kalah dari kompetitor lainnya dan membuat produk mereka terus dikenali oleh masyarakat. Kemudian 4.2 itu ada analisa pemasaran yang dilakukan dalam promosi produk. Jadi perusahaan orang tua ini termasuk dalam perusahaan yang hampir dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Juga tentunya menjalankan kegiatan promosinya terhadap produk-produk yang mereka tawarkan dengan harapan untuk meningkatkan penjualan. Jadi kegiatan promosi yang sering digunakan oleh perusahaan OT ini adalah sales promotion, dengan secara rutin menyelenggarakan program potongan harga terhadap perusahaan-perusahaan retail yang bekerja sama dengannya, seperti memberikan besaran potongan harga yang diberikan beragam dari diskon 15% hingga pada sampai 33%, yang biasanya ditawarkan pada produk-produk unggulan mereka. Selain itu, perusahaan OT juga menggunakan teknik pemasaran advertising ataupun pemasaran iklan dengan memperhatikan tren pasar dan perilaku konsumen yang ada dengan memasang iklan agar menunjukkan hasil umpan balik yang baik karena terdapat hubungan positif dari tingkat kesukaan masyarakat terhadap produk perusahaan OT. Selain dalam kegiatan pemasaran, perusahaan orang tua ini juga selalu melakukan inovasi terhadap produk-produknya dengan menggunakan strategi pemanfaatan momentum dan potensi. Kemudian 4.3 yaitu ada analisa strategi pemasaran digital perusahaan. Jadi terdapat 8 poin strategi digital marketing yang dilakukan oleh perusahaan orang tua, yaitu yang pertama, itu collaborate with customer atau kolaborasi dengan pelanggan. Strategi ini digunakan oleh salah satu brandnya, yaitu Wafer Tango.
Jadi dalam Agustus pada tahun 2012 ini, Wafer Tango membuat sebuah crowdsourcing musik video yang berupa hashtag Satu Cinta Satu Indonesia dengan harapan agar pelanggan dapat turut berpartisipasi dalam kampanye ini. Sehingga terdapat ratusan user yang ikut berpartisipasi dalam membuat musik video tersebut. Jadi gambar yang di samping itu menunjukkan bahwa adanya crowdsourcing musik video agar dapat menarik perhatian konsumen untuk ikut berpartisipasinya. Kemudian yang kedua itu ada keep up with trend atau terus berlangsung dengan tren yang ada. Tren merupakan sebuah faktor yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan keberhasilan dalam sebuah kampanye. Dalam perusahaan orang tua, produk permen Mints-nya melakukan kampanye dengan memanfaatkan tren planking sebagai topik utama pada kampanye mereka dengan mengadakan kontes planking gokils melalui Facebook. Jadi dalam konten ini tercatat bahwa terdapat 311 peserta yang berpartisipasi dan jika menang akan mendapatkan juga kesempatan tampil di iklan TV permen Mints selanjutnya. Jadi yang gambar berikutnya juga menunjukkan bahwa mereka melakukan iklan kampanye planking gokil di Facebook. Kemudian yang ketiga itu ada integritas online with offline. Jadi kampanye online tidak bisa berdiri sendiri tanpa didukung oleh offline. Sehingga dalam hal ini perusahaan OT melakukan kampanye produk permen kurang asam varian baru yaitu rasa rujak dengan membuat promosinya menggunakan truck branding yaitu membuat wallpaper iklan produk pada truk-truk dari project offline. Kemudian mereka integrasikan menjadi online. Sehingga hal ini dibuat agar para marketer tahu seberapa banyak orang yang melihat dan mempunyai kesadaran terhadap truck branding ini. Sehingga dari kegiatan ini, permen kurang asam mendapatkan lebih dari 1.500 daily impression dan lebih dari 225.000 total impression dalam waktu 5 bulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, nama saya Meliana dengan NPM 2041134. Selanjutnya adalah yang keempat, have a clear call to action. Pada strategi ini, perusahaan OT pada produk Mints memiliki sebuah cerita bahwa suatu kali permen Mints ini menggunakan akun Twitter dengan nama @mintz_, yang pada awalnya mereka ingin menggunakan nama @mints aja tanpa underscore, namun nama tersebut sudah ada yang memilikinya. Dan suatu kali pelanggan Mints banyak yang mention untuk permen Mints tetapi tertuju pada salah nama akun, sehingga pada akhirnya akun permen Mints ini memohon kepada Matt, orang yang memiliki akun @mints ini, untuk mengganti nama akunnya dan memberikan nama akunnya ini kepada pihak permen Mints supaya Matt tidak lagi mendapatkan mention yang seharusnya tidak ditujukan kepadanya. Dan akhirnya Matt pun menyetujui permintaan dengan syarat mengirimkan permen Mints kepada Matt. Kemudian pihak permen Mints pun mengirimkannya kepada Matt dan Matt pun sangat menyukai permennya dan mengetweet dan berkata bahwa dia berterima kasih dan menyukai permen tersebut dan berharap supaya permen tersebut dapat dijual di negaranya. Sehingga pada cerita ini kita harus menggunakan call to action yang lebih jelas, dikarenakan kita tidak hanya memasarkan produk kita, tetapi call to action secara general pun diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah seperti masalah di atas. Karena dengan call action yang jelas, dari sedikit negosiasi yang baik, kita dapat menyelesaikan masalah tanpa kesalahpahaman. Selanjutnya yang kelima adalah listen. Dalam hal ini, pada saat iklan Mints sudah mulai ditayangkan di TV, banyak orang yang berkomentar mengenai iklan tersebut, sehingga iklan permen Mints pun menjadi bahan pembicaraan dan banyak yang mengatakan bahwa iklan tersebut aneh, sehingga dari fakta yang aneh ini malah membuat diingat oleh konsumen. Selanjutnya, itu what's in it for your customer. Dengan hadirnya sebuah konten yang menghibur dalam sebuah kampanye online marketing adalah salah satu daya tarik yang mempertahankan konsumen dan menjaring konsumen baru yang kian meningkat jumlahnya. Konsep konten that entertain diterapkan pada permen kurang asam dalam websitenya, yaitu www.kurangasam.com. Dalam website tersebut memanjakan konsumen dengan hadiah menarik dan berbagai fitur beragam dengan beragam kuis dan tantangan yang ada. Kemudian akun Twitter mereka @kurangasem juga mengusung tema hiburan yang isinya sebagian besar dinominasi oleh konten-konten humor ketimbang dengan kampanye produk yang secara terangan.
Selanjutnya adalah social media engagement. Dalam strategi ini kita dapat melakukannya dengan mengolah sebuah konten yang ada menjadi konten yang dirasa mewakili konsumen. Untuk perusahaan OT, mereka menerapkannya pada produk Prenagen World. Dapat kita lihat pada halaman Facebook Prenagen World yang sudah mewakili konsumennya dikarenakan dalam konten yang dibuat oleh mereka itu di dalamnya terkandung edukasi yang memiliki manfaat seputar tentang ibu menyusui dan hamil. Selanjutnya adalah take care of your loyal customer. Jadi pada strategi ini, jika kita sudah memiliki customer yang loyal dan potensialnya terhadap brands kita, maka kita harus menjaganya dan mempertahankannya dengan cara memonitori para konsumen mengenai apa yang mereka inginkan dan butuhkan seiring dengan perkembangannya zaman. Selanjutnya, analisa marketing mix 7P dari perusahaan. Dalam marketing mix 7P ini dibagi menjadi beberapa bauran produk, yaitu yang pertama produk. Suatu elemen yang penting dalam suatu perusahaan untuk melakukan suatu pemasarannya. Perusahaan OT ini memiliki komitmen terhadap produknya. Mereka akan terus berinovasi dan mengembangkan kualitas dari produknya. Selanjutnya adalah yang kedua, price. Harga di sini mengartikan bahwa ini adalah sejumlah uang yang akan diberikan dengan mendapatkan sebuah produk dan jasa yang mereka beli, dan dari harga dapat menunjukkan kalau kualitas merek masing-masing dari produknya. Selanjutnya, promotion. Suatu strategi teknik komunikasi dalam menyampaikan tentang produk dari PT OT ini tersebut dengan menggunakan beberapa media seperti televisi, radio, poster, dan atau lainnya dengan tujuan untuk menarik perhatian dan minat konsumen terhadap hasil dari produk perusahaannya. Selanjutnya, place. Tempat di sini dapat diartikan sebagai saluran distribusi yang memperlihatkan berbagai kegiatan transaksi yang dilakukan PT OT dalam menjual produknya sesuai dengan keinginan konsumen. Saluran distribusi yang dilakukan oleh PT OT ini banyak sekali. Contohnya seperti toko, swalayan, supermarket, dan banyak tempat lainnya lagi yang dapat menjual produk-produk dari PT OT ini. Selanjutnya ini adalah people. Partisipasi atau bisa dikatakan dengan karyawan penyedia produk atau layanan dapat bertransaksi atau orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penjualan produk. Selanjutnya proses. Proses di sini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menunjukkan pelayanan yang diberikan oleh para konsumen selama menggunakan dan membeli suatu produknya. Selanjutnya, physical evidence, suatu lingkungan fisik yang dapat dinilai dari segi situasi tempatnya. Dekorasi tempat atau ruangan peletakannya di perusahaan ini dibuat. Dari lingkungan PT OT ini membangun pabrik pertamanya di Semarang karena produknya diterima dengan baik oleh para konsumen. OT melakukan pembangunan pabrik yang keduanya di Jakarta. Selanjutnya itu kita membahas analisa apa atau siapa konsumen customer di perusahaan OT ini. Nah, perusahaan OT ini merupakan perusahaan customer goods yang memproduksi berbagai kebutuhan masyarakat sehari-hari. Perusahaan OT ini memasarkan produknya kepada pembisnis yang menyalurkan kebutuhan sehari-harinya kepada konsumen. Salah satunya yaitu supermarket. Supermarket merupakan salah satu customer dari perusahaan OT. Perusahaan OT ini memasarkan produknya kepada supermarket, kemudian disalurkan oleh supermarket tersebut kepada konsumen. Selanjutnya adalah analisa market segmentation. Segmentasi pasar yang digunakan oleh perusahaan OT ini diterapkan berdasarkan segmentasi demografi, geografi, dan psikografis. Nah, pada segmentasi demografis, itu perusahaan OT berfokus menargetkan produk yang dapat dijangkau oleh saluran kelompok audiens baik pada usia, jenis kelamin, ukuran keluarga, pekerjaan, dan penghasilan konsumen. Terus pada segmentasi geografis, perusahaan OT menargetkan kebutuhan produknya pada setiap lokasi di Indonesia sehingga dapat dijadikan sebagai bagian dari kehidupan konsumen Indonesia yang dapat memberikan fokus pada kebutuhan konsumen dan juga dengan terus meluncurkan produk-produk unggulan sehingga dapat meraih dukungan dan penghargaan yang komitmennya tinggi sehingga benar diakui secara nasional maupun internasional. Terus pada segmentasi psikografisnya itu, perusahaan OT itu mengelompokkan pasar berdasarkan cara gaya hidup mereka, kepribadian mereka, dan minat di Indonesia. Dikarenakan perusahaan OT ini merupakan perusahaan yang berdiri di Indonesia, sehingga perusahaan ini lebih berfokus pada memproduksi berbagai macam produk kebutuhan sehari-hari sesuai dengan gaya hidup dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Namun dikarenakan peningkatan dan kualitasnya yang semakin berinovatif,
Produk OT ini juga telah hadir di pasar internasional sehingga tidak hanya bertujuan pada masyarakat Indonesia saja, namun juga dapat dinikmati oleh konsumen mancanegara. Sekian dari saya. Terakhir adalah mengenai kesimpulan. Manajemen operasional ini merupakan rangkaian aktivitas yang menciptakan nilai dengan mengubah input menjadi output secara berlangsung di setiap organisasi yang sangat dibutuhkan oleh setiap bisnis karena dapat digunakan untuk mengontrol dan memastikan bahwa aktivitas proses produksi dapat berkembang dan beroperasi sesuai dengan yang direncanakan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan perusahaan agar dapat menciptakan produk dan jasa yang digunakan oleh masyarakat. Peneliti ini menggunakan OT sebagai objek penelitian untuk memahami kebijakan dari manajemen perusahaan OT. Kemudian, pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menganalisis data yang berdasarkan pada teori manajemen operasional dan pemasaran digital dan CRM. Selain itu, pada penelitian ini juga mencakup pada indikator bahwa apa saja yang diterapkan PT Orang Tua dalam melakukan pengembangan dalam perusahaannya, seperti dengan dilakukan penerapan inovasi pada strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan orang tua dengan memperhatikan pada segi project, team management, forecasting, desain, produk, manajemen kualitas, proses strategi, penentuan lokasi maupun tata letak, manajemen rantai pasok dan inventaris, strategi untuk membangun hubungan pelanggan, serta menganalisis segmentasi pasar yang ada agar dapat terus berinovasi, berinovatif, dan berkembang semakin meluas dengan memahami kebutuhan pasar pada saat ini. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.